Salam, salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membuat renungan hari ini seperti biasa saya mau bawa suatu cerita lah. Suatu cerita tentang seorang hamba Tuhan yang dibully, ya. Dalam sebuah kampung ada beberapa orang budak-budak nakal. Budak-budak nakal ini mereka suka begaduh, ya. Mereka suka bergaduh, beradu tenaga. Jadi kebetulan ada satu orang hamba Tuhan di situ. Dia selalu mengajar di gereja, selepas itu dia bawa para belia muda-mudinya di situ untuk belajar tentang firman Tuhan. Jadi apabila ketua gangster ini menyadari ramai daripada kawan-kawan dia itu yang tidak lagi bersama-sama dengan dia, tetapi ikut kepada hamba Tuhan ini. Nah, itu ceritanya. Jadi apabila dia sadar tentang perkara itu, dia mengambil keputusan untuk berjumpa dan berlawanlah dengan hamba Tuhan itu. Dan satu hari apa yang dia inginkan itu terjadi. Dia jumpa kepada hamba Tuhan itu. Dan mulailah suatu provokasi, ya. Dan bukan saja provokasi, tetapi terjadilah suatu bully-membuli, ya. Ketua gangster ini dia bully, dia tampar, tulak ini hamba Tuhan ini. Tetapi semakin dia mengganas kepada hamba Tuhan ini dia tengok dia begitu tenang sekali, dia sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa, begitu. Dia tidak ada satu pun reaksi yang didapati yang dia itu marah ataupun memberi reaksi kepada ketua gangster ini. Dan oleh sebab reaksi itu, ketua gangster ini dia terasa sesuatu. Dan dia renung hamba Tuhan ini. Akhirnya dia tinggalkan hamba Tuhan itu. Kemudian dia pergi jumpa dengan kawan-kawan dia dan orang ramai. Dia kata, wah rupa-rupanya hamba Tuhan itu dia kuat. Dia sangat kuat. Saya tidak boleh lawan dia, dia kata. Padahal belum pun beradu tenaga. Ya. Tetapi dia kalah oleh senyuman dan respon yang baik daripada hamba Tuhan itu. Jadi itulah saudara-saudari sekalian, kita punya pembacaan ataupun renungan pada pagi ini, kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 20, ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 20, bunyinya seperti ini, ya. Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Kalau kita perhatikan betul-betul pembacaan tadi itu, ada sesuatu yang menarik di situ. Tapi sebelum kita huraikan lebih jelas lagi, kita mau faham betul-betul perkataan ataupun kata kuncinya di situ. Ada kata kunci di situ, yaitu seterum. Ya, seterumu di situ
Dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan lawan, bukan seteru. Ya, bukan seteru. Bahasa aslinya seteru itu adalah echtros. Echtros ini sebenarnya bukan lawan ataupun bukan musuh. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dipanggil to hate. Ya, artinya to hate you. Artinya di situ kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu artinya yang membencimu. Ya. Echtros itu kalau kita terjemahkan lebih luas lagi sebenarnya terjemahannya adalah yang membencimu. Ya. Bukan terus menjadi musuh kita. Jadi itulah saudara-saudari sekalian. Di sini ada dua perkara, ya. Ini kita masuk kepada huraian. Ada dua perkara yang dinyatakan di situ. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Atau jika seterumu haus, berilah dia minum. Seperti itu. Kita boleh ringkaskan maksud yang disampaikan di dalam petikan ini. Sebenarnya maksud yang lebih jelas yang disampaikan di situ, ya, bukan jelas, lebih umum lagi, adalah jika mereka atau dia yang membencimu perlukan sesuatu ataupun perlukan pertolongan, tolonglah dia. Ya, tolonglah dia. Seperti itu sebenarnya yang dia maksudkan itu. Jadi artinya apa-apa juga yang dia perlukan, yang dia memerlukan bantuan ataupun pertolongan, kita bantu dia. Seperti itu saudara-saudariku sekalian. Tetapi sebelum kita melakukan pertolongan, memberikan pertolongan ataupun bantuan kepada orang seperti itu, jangan lupa. Kita mungkin memberikan pertolongan kepada orang yang membenci kita itu, tapi di dalam hati kita itu ada bara yang membara. Yang kita juga ini mungkin turut membenci ataupun memberi respon. Itu tidak tepat. Sebab itu sebelum kita memberikan pertolongan kepada mereka yang membenci kita ataupun yang dalam Alkitab dipanggil musuh itu, sebenarnya kita harus memaafkan apa yang dia buat kepada kita. Ya, kita harus maafkan apa yang kita buat kepada dia. Sebagai contoh lah. Ya. Baru-baru ini saya kena telepon oleh skemo, dia kata itu ini. Maksudnya dia tipu lah kan. Dan akhirnya saya tutup perbualan. Saya pergi ke balai polis buat laporan. Sebab saya mesti bagi laporan, sebab saya tahu nombor telepon dia. Kan. Selepas itu, baru saya duduk seketika dan mengampuni dia. Saya viralkan apa yang dia buat, tetapi di dalam hati saya sudah mengampuni dia. Ya, saya sudah maafkan dan saya berdoa, Tuhan ampuni dia. Dan apabila kita memaafkan mereka yang membenci kita ataupun dia yang membenci kita itu, saudara, apa akan terjadi? Tuhan jauh lebih mengasihi kita. Kasih anugerah Yahweh itu akan jauh lebih tinggi lagi kepada kita. Lebih kukuh lagi, lebih kuat lagi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pembalasan itu Yahweh sendiri yang akan buat. Yahweh sendiri yang akan melaksanakannya. Ya. Jadi sebab itu, kalau ada kawan-kawan kita yang berbuat seperti membenci kita, membuli kita, ataupun katakanlah menipu kita, ataupun mencuri benda-benda kita, tidak salah
Kalau kita panggil dia dan tegur dia baik-baik. Dan kalau dia marah, ataupun memberi reaksi yang tidak betul, jangan saja menuduh sembarangan lah kan. Ya, kalau kita tuduh sembarangan ya malah tidak bagus. Tapi jika dengan bukti sekalipun dan dia buat seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan adalah beritahu dia. Dan kalau terpaksa melalui proses mahkamah, apa boleh buat lah kan. Tapi apa yang penting di sini adalah pengampunan. Ya, adalah pengampunan itu sendiri. Katakanlah kalau dia curi ladang kamu. Maksud saya lu curi ladang, dia curi tanah kamu. Dia ambil tanah kamu. Dia rampas tanah kamu. Takkanlah kamu tidak ambil balik kan? Ya, tapi dia harus melalui proses mahkamah. Ya, seperti itu. Ya. Kalau kau sendiri tidak ada tanah, katakanlah kalau kau ada 20-30 ribu ekar tanah. Kemudian dia ambil tanahmu 4-5 ekar kah begitu. Tidak apalah. Ya, bagi dialah. Seperti itu kan. Tapi kalau kau sendiri tidak ada tanah, lepas itu orang ambil tanahmu, itu karena inilah proses yang baik. Jadi itulah saudara-saudara sekalian. Mungkin terkeluar sedikit daripada renungan kita, tetapi itulah pelajaran yang kita harus dapat. Apa yang paling penting di sini adalah mengampuni orang itu, satu, kemudian menolong dia. Saudara tahu apa yang kita harus kalahkan kepada orang itu? Jiwanya itu. Sebab jiwanya itu sebenarnya sudah dikuasai oleh syaitan jin iblis. Syaitan jin iblis gunakan jiwanya itu untuk menyerang kita dengan apa? Dengan cara membenci kita. Jadi buat apa kita benci? Buat apa kita beri reaksi kepada orang seperti itu kan? Sebab dia tidak tahu, dia tidak sadar. Kecuali kalau dia betul-betul percaya kepada Yahweh itu dan menyerahkan hidupnya kepada Yahweh, maka Roh Kudus itu pasti akan memberitahukan dia dan membimbing dia sesuatu. Jadi saudara, kita ini yang kita sudah tahu tentang hal-hal seperti itu, maka kita ikut apa yang sudah difirmankan ataupun dinyatakan oleh Yahweh itu melalui Yesus. Dan Yesus itu melalui apa yang dia sudah dikatakan di dalam Alkitab kan. Jadi apa yang jelas di sini saudaraku? Ya, apa yang jelas di sini adalah kita perlu kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Biarlah Yahweh sendiri yang akan membuat pembalasan. Sebab manusia yang membenci kita itu pun dia ciptaan Tuhan juga. Ya. Roh dan jiwa yang ada di dalam hidupnya itu daripada Yahweh juga. Kan? Jadi itulah saya percaya dan saya mohon supaya Roh Kudus akan memberikan hikmat, memberikan pengetahuan yang lebih lagi kepada saudara untuk memahami renungan kita pada pagi ini dan renungan-renungan seterusnya. Kita harap kita akan dapat bersama-sama dalam renungan seterusnya lah maksud saya. Jadi saudara jangan lupa ya, kalau saudara terasa renungan kita setiap hari itu ada berkat, jangan lupa untuk subscribe channel kita ya, Borneo for Jesus ini. Dan saudara boleh bagi komen sebenarnya, bagi komen apa yang tidak betul ataupun pendapat-pendapat saudara, supaya kita boleh belajar di antara satu dengan yang lain. Kan saudara? Jadi itu sajalah untuk renungan kita pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.